السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الذي أرسلته بشيرا ونذيرا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. عباد الله، jamaah majlis kajian ba'dal maghrib rahimakumullah. Pada senja ini sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih lanjut pesan-pesan yang saya sampaikan pada waktu khutbah Jumat 3 hari yang lalu. Tentu dalam waktu yang singkat itu kita tidak punya kesempatan untuk lebih mendalami dalil-dalil yang kita sampaikan di dalam khutbah tersebut. Nah, malam inilah kesempatan yang kita pergunakan untuk mencoba memahami lebih lanjut apa yang menjadi alasan atau dalil yang saya sampaikan dalam khutbah tersebut. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Ayat ini ayat yang populer dan di dalam kajian ulumul Quran sering dimunculkan ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam perkara itu tidak ijma' ulama tentang ayat yang terakhir, tapi ini di antara yang dikatakan oleh para ulama dalam pandangan mereka ini ayat terakhir turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ayat tersebut diambil di tengahnya, mulai dari kalimat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pembukaan ayat itu sebenarnya terkait dengan perkara makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ayat ini dimulai dengan perkara hukum dan ditutup juga dengan
masalah hukum juga yang terkait dengan situasi dan kondisi manusia ketika berhadapan dengan hajat dan kebutuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu tentang kesempurnaan agama. Di mana ketentuan-ketentuan yang ia turunkan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan syariat secara keseluruhan, dan itu adalah sebagai penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahawa tidak ada lagi yang tertinggal dari aspek kehidupan manusia, melainkan telah datang petunjuk syariat padanya. Memberikan penjelasan tentang keistimewaan yang menjadi karakter dari syariat Islam. Tidak ada perbedaan kecuali yang di luar Islam yang mencoba mencari-cari, tetapi para ulama bersepakat apakah secara sharih terang-terangan atau secara dimnan tercakup, mereka telah mengatakan bahawa syariat Islam ini berkarakter bersifat kamal, sempurna. Makna kesempurnaan itu bukan berarti setiap persoalan disebutkan secara eksplisit, tidak. Tetapi Islam telah memberikan petunjuk-petunjuk, apakah dalam bentuk kaedah-kaedah umum, ketentuan-ketentuan yang bisa dipedomani untuk hal yang bisa dipayungi oleh kaedah-kaedah tersebut, dan Islam memberikan ketentuan hukum yang terperinci dalam perkara yang memang itu mesti bertahan sampai akhir dunia ini. Jadi ada yang datang dalam bentuk global, mujmal, dan ada yang datang dalam bentuk terperinci. Nah, kesimpulan ulama itu bukanlah persoalan yang datang kemudian. Bagi siapa yang membaca Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, ada kesaksian dari sahabat Nabi, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Dzar radhiyallahu anhu? Laqad tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yuharriku ta'irun janahaihi fis sama illa dzakkarana minhu ilma. Dikata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sebagai syahid, saksi bagaimana Nabi meninggalkan umat ini. Apa kata Abu Dzar? Laqad tarakana, sesungguhnya kita telah ditinggalkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah meninggalkan kita, wa ma yuharriku ta'irun janahai, tak seekor pun burung menggerakkan kedua sayapnya. Sampai ke perkara itu, tak seekor pun burung menggerakkan atau mengepakkan kedua sayapnya, illa dzakkarana,
melainkan Rasulullah telah menyebutkan, memperingatkan kepada kita minhu, dari peristiwa itu, dari fenomena itu, ilman, sebagai ilmu. Apalagi perkara lain. Begitu sahabat memberikan kesaksian bahwa tidak ada satu pun yang tersisa. Nah, disitulah keyakinan kita ketika kita menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat tabligh. Kan yang populer ada 4 sifat yang wajib kita imani ada pada Nabi. Di antara 4 sifat itu apa? Tabligh. Nah, bagaimana kita meyakini tablighnya Rasul? Bahwa tidak ada satu pun yang beliau sembunyikan dari Allah, dan tidak ada satu pun yang tersisa, melainkan telah beliau jelaskan. Bahkan kata Abu Dzar, sampai kepak sayap burung di langit pun telah diingatkan oleh Nabi sebagai ilmu untuk kita semua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un," tidak ada satu pun yang tersisa. Dari apa? Yuqarribu, yang akan mendekatkan, minal jannah, kepada surga, wa yubaidu minan nar, dan yang menjauhkan dari neraka, illa wa qad buyyina lakum, melainkan telah dijelaskan kepada kamu sekalian. Nah, dalam konsep itulah makanya saya mengajak umat, dalam setiap peristiwa apapun, dalam persoalan apapun, kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Merujuklah kepada syariat yang diturunkannya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang lain dahulu. Pedomani petunjuk Rasul. Itulah pedoman yang dijamin oleh Rasul. Kalau kita pegang teguh, kita tidak akan tersesat. Dan itu tidak ada pada yang lain. Jaminan itu ada hanya pada apa yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu, baik dalam bentuk kitabnya, kitabullah Al-Quran, maupun dalam bentuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua itu ada jaminan, yang lain tidak ada jaminan. Nah, karena itulah makanya para ulama kibar, tokoh-tokoh ulama dari kalangan para imam mazhab misalnya, dinukilkan dari mereka, di antaranya Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullu qaulin yu'khadhu wa yutrak, setiap perkataan siapa saja, yu'khadhu wa yutrak, boleh diambil, boleh ditinggalkan. Siapa saja boleh begitu, illa, kecuali, kata Imam Malik, kecuali siapa yang tidak boleh dibegitukan perkataannya, illa qaula sahibi hadzal maqam. Diriwayatkan Imam Malik menunjuk kubur Nabi, kecuali perkataan yang berkubur di situ, yaitu Rasulullah. Perkataan siapapun selain Rasul, yu'khadhu wa yutrak,
Boleh diambil, boleh ditinggalkan. Tetapi perkataan sahib hadzal maqam yang berkubur di sana, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan itu. Keputusan beliau menjadi ketentuan yang tidak boleh sedikit pun ada keraguan di dalam diri kita untuk menerimanya. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tiada kepantasan, tidak patut seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, wala mukminah, idza qadallah, apabila Allah telah memutuskan, wa rasuluh, dan rasulnya telah memutuskan, amran, suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, tidak patut mereka masih memiliki pilihan tentang urusan mereka itu. Kalau keputusan Allah, keputusan Rasul, jangan diago je lah. Kalau diago je, tak pantas. Tak orang beriman yang begitu. Kalau tidak dipatuhi itu berarti apa namanya? Durhaka. Durhaka. Nah, bagaimana kedudukan dan akibat orang yang durhaka? Perhatikan penutup ayat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasul, faqad dhalla, sesungguhnya orang itu telah tersesat, dhalalan mubina, di dalam kesesatan yang nyata. Nah, karena itu berhati-hati di dalam menyikapi berbagai problema kehidupan ini. Jangan sampai kita mengambil sikap tidak bersesuaian dengan tuntunan Allah dan Rasul. Terus mengapa saya sampaikan perkara tentang menyikapi masalah politik perlu ulama untuk berbicara? Landasan pertama tadi apa? Islam sempurna. Karena itu tidak mungkin masalah politik berada di luar dari ketentuan syariat. Hanya orang-orang sekuler lah yang berfikiran agama cukup mengurus urusan akhirat. Masalah ibadah hubungannya dengan Tuhan. Sedangkan urusan dunia, perkara di luar masjid, berbagai macam, agama tidak usah ikut campur. Itu cara berfikir orang sekuler. Apalagi urusan bernegara, serahkan sajalah kepada kesepakatan menurut si fulan dan si fulan. Konsep berfikir itu jelas kita tolak mentah-mentah. Itu adalah berfikir sekuler. Mungkin bisa mereka bawakan kepada agama lain, tetapi kepada Islam tidak bisa. Karena kesempurnaan Islam membuat apa? Tidak ada satupun lapangan kehidupan yang berada di luar garis petunjuk syariat. Kemudian yang kedua, saya katakan bahawa ada kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama
Kesepakatan ulama yang telah dihasilkan dari musyawarah kerja tidak muncul di sini. Majelis Ulama se-Indonesia di antara keputusan ini adalah hasil Mukernas Musyawarah Kerja MUI yang baru saja berlangsung di Jakarta, terjadi pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember tahun 2023 kemarin. Nah, ini keputusannya. Keputusannya diantaranya yang perlu untuk disikapi oleh seluruh ulama adalah pengurus MUI harus aktif memberikan pencerahan dan edukasi tentang politik keumatan dan kebangsaan dengan tetap menjaga independensi dan berpedoman pada keputusan dan fatwa Majelis Ulama. Jadi pengurus MUI tidak boleh diam. Mereka tidak boleh terjun ke politik praktis demi menjaga independensi dari Majelis Ulama, tetapi mereka harus aktif untuk menjelaskan bagaimana panduan syariat yang telah dilahirkan fatwa-fatwanya di berbagai pertemuan. Dengan alasan itulah makanya saya sampaikan, tapi saya bukan tim kampanye siapapun, tapi ini amanah sebagai pimpinan majelis. Ketika menyampaikan, tentu prinsip yang harus dipakai di dalam menyampaikan kepada umat apa? Takwa kepada Allah, berkata dengan lurus supaya terwujud kemaslahatan. Tidak boleh menyembunyikan. Makanya di dalam ayat yang sering dibaca oleh khatib di mimbar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Berbicaralah dengan pembicaraan yang lurus. Nah, terlepaskah nanti dari hasil pembicaraan itu umat akan memahami inilah yang tepat menurut syariat? Itu adalah buah dari pencerahan, buah dari pendidikan, edukasi, penjelasan, dakwah. Nah, itulah yang saya imbau di Sumatera Barat ini. Sampai waktu hari memilih pemimpin nanti, ulama harus memanfaatkan mimbar ini untuk memberikan penjelasan kepada umat tentang bagaimana kepemimpinan yang ditunjuk atau yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh syariat agar pemimpin itu membawa kemaslahatan ke dunia, di dunia dan di akhirat. Seluruh dai punya amanah untuk mempergunakan mimbar ini menyampaikan kepada umat. Oh, tapi ada yang berkata, kan tidak boleh bicara politik di masjid, kata dia. Tidak ada larangan untuk bicara politik di masjid. Yang tidak dibenarkan di masjid ini kampanye.
kalau membicarakan tentang politik, bagaimana politik dalam pandangan syariat, itu merupakan bahagian dari tugas ulama. Dan itu merupakan bahagian dari konsep syariat kita, bagaimana menata kehidupan bermasyarakat. Kan syariat kita mengatur kehidupan. Jangankan urusan politik bernegara, urusan-urusan masalah yang orang sebut tetek bengek, urusan masuk ke WC, diatur oleh syariat. Masa perkara penting kemudian syariat disuruh menyingkir, tidak boleh ikut-ikut. Ulama disuruh diam, jangan bicara ini. Oh, itu tidak benar. Nah, tetapi kalau berbicara di sini, pilihlah fulan, itu memang tidak tepat, tidak di sini tempatnya. Atau datang caleg ke sini, pilihlah saya, suruh saja keluar, tidak di sini tempatnya. Tetapi kalau memberikan pencerahan, bagaimana kepemimpinan itu dalam petunjuk syariat, itu tugas keulamaan, dan itulah peran dan fungsi mimbar ini diantaranya. Kenapa? Karena mimbar ini, di samping kita menjelaskan perkara akhirat, juga harus menjelaskan bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia ini. Sebab kalau ingin selamat di akhirat, harus menempuh jalan yang benar dalam kehidupan dunia. Itu makanya syariat itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang yang hidup di dunia ini, bukan orang yang telah berpindah ke akhirat sana. Syariat ini diturunkan untuk kita yang masih hidup. Untuk orang yang telah meninggal, syariat ini tidak berlaku lagi. Mereka tidak mukallaf lagi. Nah, masa dai hanya disuruh bicara tentang nanti dikubur bagaimana, hari kiamat seperti apa, kita berkumpul seperti apa, di padang mahsyar bagaimana bentuknya. Itu bahagian dari apa? Bagian dakwah yang harus membawa efek dalam kehidupan sekarang, bukannya sekedar cerita. Ini poros syariat ini apa? Poros dari syariat ini beredar di mana? Di dalam kehidupan dunia ini. Itu makanya tidak mungkin, mustahil syariat Islam tidak bicara tentang bagaimana menata kehidupan bernegara, hubungan antar sesama. Nah, karena itu kena kenal ulama-ulama yang aktif sekali memberikan petunjuk umat tentang politik syar'i. Aktif. Setelah generasi sahabat, generasi tabi'in, muncul ulama-ulama seperti Abu Yusuf Al-Qadhi, Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, Al-Imam Al-Mawardi, Al-Imam Al-Juwaini. Kemudian di kalangan berikutnya ada muncul Izzuddin bin Abdussalam, muncul juga Al-Imam An-Nawawi, muncul juga Al-Imam Ibn Taymiyah, kemudian berikutnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan tidak sedikit ulama setelah itu mengarang kitab-kitab fikih yang khusus di situ dikaji tentang bagaimana konsep bernegara, tentang kepemimpinan, tentang bagaimana mengatur perkara-perkara peradilan, pelimpahan kewenangan dan berbagai macam, termasuk juga perkara bagaimana mengelola sumber daya. Kemudian